Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Engkau selalu memanggil kami untuk bertobat. Untuk memfokuskan pada kehendak Allah Bapa daripada kehendak kami sendiri. Bantu kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menggerakkan kami ke arah itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, bacaan pertama hari ini pada pesta Santo Laurentius. Yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Yang menabur banyak akan menuai banyak. Kata-kata ini saya kira merupakan sesuatu kunci untuk bagaimana kita mendapatkan dan dipakai Allah untuk karya yang besar dalam hidup kita. Saya akan berikan contoh. Beberapa hari yang lalu seorang wanita, seorang istri yang punya pekerjaan pas-pasan dan dia harus melepaskan pekerjaannya karena harus mengandung dan harus tidak boleh capek ya, karena pernah keguguran. Dan suaminya bekerja yang dengan berutang karena mungkin harus membeli rumah, utang rumah dan seterusnya. Ketika hal ini terjadi, ada hal yang berat juga bagi dia karena dia harus merawat ibunya sendiri yang sudah lumpuh dan mertua perempuannya yang juga berada di kursi roda. Ada bayangkan dalam situasi ekonomi yang berat itu, ya pada mulanya dia cukup keberatan, sangat keberatan karena harus mengeluarkan uang, juga harus memberikan perhatian kepada ibunya sendiri dan ibu mertuanya. Dalam perjalanan waktu ternyata dia melakukan segalanya itu dengan ikhlas tanpa pamrih dan melayani ibu mertua dan ibunya sendiri dengan penuh kasih sayang. Dan mujizatnya adalah bahwa meskipun ia kekurangan uang, tetapi ternyata karena keikhlasannya, karena kemurahan hatinya, maka utang-utangnya dapat terbayarkan dengan baik dan kebutuhan-kebutuhannya pun dapat tidak pernah selesai, tidak pernah habis. Dan saya menduga, dan inilah kerelaan hati, keikhlasan hati untuk menerima kehidupan apapun, seberat apapun. Dan dengan demikian maka ketika keikhlasan itu terjadi, Tuhan tidak menutup mata, justru memberikan rahmat berkelimpahan. Persis seperti yang bacaan Injil, bacaan pertama hari ini dari surat Paulus kepada umat di Korintus, bab 9 ayat 6-10. Ya. Ia murah hati, orang miskin diberinya. Derma, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Jadi kuncinya menurut saya adalah bahwa kita belajar menerima kehidupan ini dengan ikhlas. Apapun juga. Seberat apapun. Penderitaan bahkan. Ikhlas. Tulus. Menjalankan segalanya meski kerap kali kita tidak mengerti. Persis seperti Bunda Maria yang tidak mengerti jalan hidupnya. Yang dia tidak mengerti harus berjalan seperti apa. Tetapi ketika dia menjalankan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, bahkan ketika salib itu terjadi dalam hidupnya, anaknya sendiri, dia lihat sendiri yang diperlakukan dengan kejam. Tapi ternyata pasti membuahkan hasil. Ketika kita murah hati, bukan karena uang, tapi sikap batin kita yang memberikan kehidupan yang sehari-hari ini apa adanya dengan tulus ikhlas, dengan kegembiraan, Tuhan akan membayar lebih daripada itu. Dan itulah yang terjadi pada diri Laurentius, seorang diakon yang dihukum mati oleh Raja Romawi. Ya, Paus dihukum mati bersama dia. Lalu raja meminta kepadanya supaya memberikan aset gereja. Dan aset gereja itu siapa? Adalah orang-orang miskin yang dilayani oleh gereja pada waktu itu. Dan dia dibantai, dibakar di tempat tiang besi. Saudara,
ketika dia memberikan diri dengan ikhlas, dengan tulus, itu memancar dalam hidupnya. Dan sampai sekarang diperingati setiap tahun pada tanggal 10 Agustus. Saudara, memang tidak mudah untuk murah hati. Memang tidak mudah untuk menerima realitas hidup kita, apapun juga. Yang sakit, yang pedih, yang menderita. Dan itu pula yang dikatakan oleh Yesus. Ketika orang itu berani mengosongkan diri, kehendaknya sendiri, keinginannya sendiri, ketidakmampuan mengerti situasi, rencana Tuhan yang tidak bisa kita pahami dengan kepala kita. Pasti. Dan itulah bacaan hari ini, ketika kita mengosongkan diri, membiarkan Tuhan mengubah. Dan itulah seringkali penderitaan itu memaksa kita, dalam tanda petik, memaksa kita untuk menyerah, untuk pasrah kepada Tuhan. Untuk mengosongkan diri, kehendak Tuhan yang terjadi. Dan itulah yang terjadi pada bacaan Injil hari ini. Seperti biji gandum yang harus mati ego. Maka segala sesuatu berkutat kepada mati terhadap ego dan menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Rahim, yang Maha Kasih, yang Maha Besar, yang Maha Agung. Kita berikan kepadanya dan kita akan dipakai untuk tugas yang lebih berat. Mungkin beratnya penderitaan itu karena Tuhan tahu bahwa kita mampu, dan Tuhan akan memberikan sesuatu yang berharga, yang lebih berharga ketika kita berani mengosongkan diri dan menjalankan kehendak Tuhan yang terbaik. Saudara, itulah sebetulnya proses dari seluruh diri kita, dari seluruh harga diri kita, dari seluruh perjuangan kita. Penderitaan salib adalah supaya kita kosong dan mempersembahkan kepada Tuhan. Saya kira inilah yang paling sulit yang harus kita jalani. Inilah yang paling hampir sulit kita terima. Tapi ketika kita berani mengosongkan diri, melepaskan, bukan aku ya Tuhan, bukan aku, tapi kehendak-Mu lah terjadi. Luar biasa. Paulus, bukan aku ya Tuhan, bukan aku, tapi kehendak-Mu lah. Kehendak Tuhan yang harus menjadi makanan kita, seperti kata Yesus. Bukan makananku, tapi makanan Tuhan. Luar biasa. Anda, saya dipakai untuk tugas itu. Semoga kita semua berani menyerahkan hidup kita, ego kita, rencana kita untuk masuk dalam rencana Tuhan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.